Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang teller. Nah, simak terus ya videonya sampai selesai, jangan bosan. Baiklah, di sini akan dijelaskan tentang pengaplikasian menu teller dalam aplikasi sistem keuangan syariah. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian teller dan juga tugas teller. Yang pertama adalah pengertian teller. Teller merupakan petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan juga memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Tanda tangan teller sangat diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi pada lembaga keuangan. Pada umumnya, teller bekerja di belakang gerai. Pada bank besar telah ditetapkan tugas dan fungsi teller berdasarkan uraian tugas. Misalnya, seorang teller memproses penerimaan simpanan yang diterima lewat surat, menyimpan, dan mencatat seluruh bukti penyimpanan dan pembayaran dari setiap nasabah. Ada juga pengertian teller merupakan petugas bank yang pekerjaannya sehari-harinya berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum. Bank harus menyeleksi petugas yang akan ditunjuk sebagai teller karena cara kerja, sikap, dan tindakan serta cara pelayanan kepada nasabah dan masyarakat secara tidak langsung merupakan cerminan keadaan dari reputasi sebuah bank. Lalu yang kedua adalah tugas dari teller. Tugas teller yang pertama adalah melayani penarikan transfer dan penyetoran uang dari pelanggan. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung. Yang ketiga, menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran. Yang keempat, periksa cek untuk dukungan dan untuk memverifikasi informasi lain seperti tanggal, nama bank, identifikasi orang yang menerima pembayaran, dan legalitas dokumen. Yang kelima, memasukkan transaksi nasabah ke dalam komputer untuk mencatat transaksi dan mengeluarkan tanda terima yang dihasilkan komputer. Yang keenam, membantu dan melayani pelanggan terkait transaksi keuangan. Ketujuh, mengidentifikasi kesalahan transaksi ketika debit dan kredit tidak seimbang. Yang kedelapan, memproses transaksi seperti deposito, kontribusi rencana tabungan pensiun, transaksi teller otomatis, dan deposit email. Yang kesembilan, menerima hipotek, pinjaman, atau pembayaran tagihan utilitas publik, verifikasi tanggal pembayaran, dan hutang. Yang kesepuluh, menyelesaikan masalah atau perbedaan mengenai rekening nasabah. Selanjutnya kita masuk dalam pengaplikasian menu teller dalam aplikasi sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah penarikan kas dari kas besar atau berangkas. Transaksi penarikan kas dari kas besar adalah transaksi yang pertama kali dilakukan kasir sebelum melakukan transaksi lainnya. Transaksi ini berfungsi untuk mengisi kas kasir sebagai modal untuk memulai transaksi, karena dalam transaksi sehari-hari, kasir tidak bersinggungan langsung dengan kas besar, namun melalui kas yang terdapat di kas kasir. Caranya yang pertama adalah kita membuka aplikasi sistem keuangan syariah. Kemudian kita buka menu kasir. Kemudian dalam menu kasir ini terdapat beberapa menu lain seperti transaksi tabungan, transaksi angsuran, transaksi sumber jangka, transaksi kas besar, transaksi kas lainnya, transaksi kolektif, display, dan transaksi PPOB. Kemudian kita memilih transaksi kas besar. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan kita checklist pada bagian transaksi penerimaan dari kas besar. Kemudian kita isi nominal sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti 25 juta. Kemudian masukkan slip nomor. Kita bisa masukkan sebagai contoh 0001 dan pesan penerimaan tunai dari kas besar. Lalu kita klik simpan dan data berhasil disimpan, lalu klik OK.
Yang kedua yaitu transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung. Transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung adalah transaksi setoran dan penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara datang langsung ke kantor LKM untuk melakukan setoran ataupun penarikan. Transaksi setoran yaitu yang pertama, kita klik menu kasir, lalu kita pilih transaksi tabungan, lalu kita search nama nasabahnya. Contohnya seperti Aldebaran. Lalu kita klik, maka otomatis alamat tercantum. Lalu nominalnya kita isi misal 5 juta rupiah. Lalu marketingnya kita isi 999. Lalu nomor slip kita isi 0001. Pesan kita bisa tulis setor tunai simpanan. Lalu kita klik simpan. Lalu kita tekan OK. Yang ketiga yaitu transaksi overbooking atau pemindah bukuan antar rekening tabungan. Transaksi overbooking adalah transaksi pemindahan buku sejumlah nilai uang dari satu rekening tabungan ke rekening tabungan yang lainnya. Lalu langkah-langkah untuk transaksi overbooking simpanan yaitu kita buka aplikasi sistem keuangan syariah, lalu klik menu kasir dan pilih transaksi tabungan. Di situ terdapat beberapa menu lagi, contohnya seperti setor tunai, tarik tunai, dan overbooking simpanan. Kita pilih yang overbooking simpanan. Tampilannya akan seperti yang di layar. Kita ketik nama penyetor, contohnya seperti Aldebaran. Lalu kita pilih, ada nama tabungan, nomor rekening juga, saldo, dan alamat. Setelah kita pilih, maka kita masukkan nominalnya. Contohnya seperti 200.000. Lalu untuk nomor rekening tujuan kita harus ketik manual. Contohnya seperti yang ada di layar. Apabila nomor rekening sudah benar, maka otomatis nama akan muncul. Lalu kita pilih menu slip, kita masukkan contohnya seperti 999. Pesan akan otomatis terisi. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita tekan OK. Kita juga bisa cetak buku. Caranya kita tinggal klik cetak buku di sebelah simpan, lalu kita pilih F1 identitas buku, lalu kita tekan F3, lalu search nama Aldebaran contohnya. Kita pilih, lalu kita tekan preview. Nah, itu dia tampilan dari informasi tabungan. Nah, selanjutnya adalah transaksi penyetoran deposito. Nah, caranya adalah kita pilih menu kasir, lalu kita pilih transaksi SIM berjangka, simpanan berjangka maksudnya. Nah, di situ ada nomor rekening simpanan berjangka. Kita cari atas nama Aldebaran. Nah, kalau sudah muncul langsung kita klik. Nah, di bawahnya ada menu nominal.
menu nominal ini langsung saja kita isi misalnya 2 juta rupiah. Nah, lalu di menu marketing kita tulis kantor, dan di nomor slip bisa kita isi misalnya 0113. Nah, di situ di pesan sudah tertulis lengkap. Lalu setelah itu kita pilih simpan, lalu oke. Nah, selanjutnya adalah transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif. Transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif adalah transaksi setoran maupun penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah di pasar atau di tempatnya masing-masing dengan dititipkan kepada petugas account office. Jadi, nasabah tidak datang ke BMT dalam melakukan transaksi. Nah, selanjutnya adalah transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif. Nah, caranya kita langsung saja pilih menu kasir, lalu kita pilih transaksi kolektif. Nah, pada menu marketing sudah tertera AL, MKT, tabungan, dan pembiayaan. Nah, nomor rekeningnya kita tulis manual ya teman-teman. Langsung saja. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Nah, di situ sudah tertulis Aldebaran Saputra. Nah, di bawah nomor rekening ada menu nominal. Nominal kita tulis 350. Nah, lalu kita klik enter, kita isi slip nomor. Slip nomor kita isi misalnya berapa ya? 0125. Nah, di pesan transaksi sudah tertera, lalu kita klik enter. Nah, di situ sudah ada nomor rekening, nama, nominal, margin, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, kita klik simpan, lalu kita pilih oke. Kemudian materi yang selanjutnya atau yang keenam yang saya akan bahas yaitu tentang transaksi pencairan deposito. Nah, sebelum menginjak pada apa itu transaksi pencairan deposito, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan deposito itu. Nah, jadi deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari deposito, kita akan menginjak pada pengertian transaksi pencairan deposito. Jadi, transaksi pencairan deposito itu penyerahan kembali sejumlah uang kepada nasabah yang telah jatuh tempo depositonya atau telah tiba jangka waktu pencairan simpanannya. Nah, jatuh tempo pada umumnya terdiri dari 6 waktu. Yang pertama yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Nah, kemudian untuk melakukan pencairan deposito, bagaimana? Nah, jadi untuk melakukan pencairan deposito itu, laporkan terlebih dahulu ke bagian accounting. Nah, bahwa akan ada yang melakukan pencairan deposito. Kemudian accounting akan melakukan jurnal dari deposito atas nama Fulan ke simpanan biasa atas nama Fulan. Nah, kemudian kasir akan melakukan pencairan sebagaimana melakukan transaksi penarikan simpanan biasa, bila mana simpanan biasa atas nama Fulan sudah terisi dengan jurnal accounting tadi.
Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu atau yang ketujuh yaitu mengenai transaksi pencairan pembiayaan. Nah, sebelum membahas mengenai materi transaksi pencairan pembiayaan, saya akan mengetahui dahulu apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan itu. Nah, jadi pembiayaan itu adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiayaan itu sendiri, maka saya akan menginjak pada apa sih yang dimaksud dengan transaksi pencairan pembiayaan itu. Nah, jadi transaksi pencairan pembiayaan itu adalah transaksi penyerahan uang dari pihak LKM atau biasa disebut dengan lembaga keuangan mikro kepada pihak nasabah yang telah disetujui pengajuan pembiayaannya. Nah, transaksi ini dapat dilakukan apabila akad sudah ditandatangani. Nah, jadi transaksi ini dapat dilakukan setelah akad itu ditandatangani, gitu. Nah, kemudian selaku kasir dapat melakukan pencairan pembiayaan ini setelah simpanan nasabah terisi oleh jurnal pencairan, oleh accounting, sejumlah nilai pencairan tersebut. Nah, pencairan ini dapat dilakukan seperti penarikan simpanan biasa. Nah, jadi begitu. Nah, setelah itu apa sih fungsi dari pembiayaan itu sendiri? Jadi di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan kalau fungsi pembiayaan yang akan saya bahas di video ini ada 5. Yang pertama yaitu mengenai dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan daya guna suatu produk. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang. Kemudian yang keempat dapat meningkatkan gairah usaha masyarakat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu pembiayaan itu menjadi alat stabilisasi ekonomi. Selanjutnya adalah transaksi setoran angsuran pembiayaan. Transaksi setoran angsuran pembiayaan adalah setoran yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dalam melunasi pembiayaan yang telah mereka terima dan memberikan bagi hasil yang telah mereka janjikan. Lalu kita masuk ke transaksi setoran angsuran pembiayaan. Langkah pertama, kita klik menu kasir. Lalu kita pilih transaksi angsuran. Maka akan muncul menu seperti ini. Di sini terdapat 2 opsi. Yang pertama, angsuran tunai. Yang kedua, overbooking angsuran. Tampilannya seperti ini, tetapi kita menggunakan angsuran tunai. Lalu kita cari nama nasabah yang melakukan transaksi setor pembiayaan. Kita pilih contohnya seperti Cantika Ayu. Lalu akan otomatis muncul pokok angsuran bagi hasilnya 0, cut resikonya 0, marketingnya 99. Kita isi nomor slipnya, contohnya seperti 002. Lalu pesan akan otomatis tertulis, angsuran tunai nomor 354101001 atas nama Cantika Ayu. Lalu kita tinggal klik menu simpan yang ada di sini. Nah, itu tadi cara melakukan transaksi setoran angsuran pembiayaan. Setelah itu ada transaksi penerimaan pendapatan. Transaksi penerimaan pendapatan adalah transaksi
penerimaan kas yang berasal dari pendapatan. Namun yang dicatatkan dalam transaksi ini adalah pendapatan non-margin atau bagi hasil atau pendapatan administrasi dan lain-lain. Karena pendapatan margin dan bagi hasil otomatis terbentuk pada saat nasabah melakukan setoran angsuran pembiayaan. Cara melakukan transaksi penerimaan pendapatan. Langkahnya, kita klik menu kasir. Di sini terdapat beberapa menu. Terus kita pilih menu transaksi PPOB. Lalu masukkan manual. Nominalnya semisal 1 juta rupiah. Untuk pendapatannya kita ibaratkan 1.500.000. Lalu sisanya kita pilih 500.000. Untuk slip nomor kita bisa isi 0002. Setelah itu, apabila nominalnya sudah sesuai dan tepat, kita klik menu simpan. Lalu tekan OK. Maka transaksi PPOB sudah selesai. Cetak buku tabungan. Cetak buku tabungan ialah fasilitas yang disediakan untuk mencetak hasil transaksi atau mutasi rekening tabungan dan juga saldo akhir ke dalam buku tabungan nasabah yang bersangkutan. Langsung saja kita klik menu kasir. Lalu kita pilih menu display, kemudian kita pilih menu buku simpanan. Di sini kita bisa pilih identitas buku pada F1, kemudian kita klik F3, lalu kita cari nama nasabahnya, kemudian kita klik nama nasabahnya, lalu kita print identitas buku dengan cara mengklik preview. Di situ langsung bisa kemudian setor akhir hari kekas besar atau berangkas. Setor akhir hari kekas besar ialah proses transaksi penyerahan sisa uang yang terdapat pada kasir kekas besar atau berangkas. Setelah semua transaksi selesai, dibukukan oleh kasir agar saldo kas box teller menjadi 0. Sekarang kita akan memasuki tahap yang terakhir, yaitu transaksi setor akhir kekas besar. Caranya yaitu kita klik pada menu kasir, kemudian kita pilih transaksi kas besar. Kemudian akan muncul pada layar seperti itu. Lalu kita pilih transaksi setor ke kas besar. Setelah itu kita isi nominalnya. Misalnya kita isi dengan 60.550.000. Lalu kita isi slip nomornya. Kita isi slip nomornya dengan
0001. Lalu pada kolom selanjutnya tetap dengan setor tunai ke kas besar. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik dengan OK. Jadi itu tadi cara setor akhir ke kas besar. Nah, begitulah materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.